Bab 1561. Tidak sadar. Disertai suara yang marah. Fluktuasi dahsyat meletus di ruang hampa di atas rumah keluarga Zhang. Jelaslah, di ruang hampa yang tak terlihat oleh siapapun, seseorang sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak diragukan lagi, itu adalah Mo Xiaoxing dan kepala paviliun dari paviliun obat iblis. Saat itu, Zhou Yu diliputi kecemasan yang luar biasa. Dia tidak tahu seberapa kuat ketua paviliun obat iblis itu, atau apakah Mo Xiaoxing mampu menahannya. Jika dia bisa menahannya, itu akan baik-baik saja. Namun jika dia tidak bisa melakukannya, bukankah Mo Xiaoxing akan berada dalam bahaya saat mencoba menyelamatkannya? Namun, Zhou Yu saat ini diracuni oleh racun pengunci jiwa alam bawah, kultivasi pemurnian Qi-nya langsung disegel, dan tubuhnya terluka parah. Dia bahkan tidak bisa membantu Mo Xiaoxing. Dia sendiri kini berada dalam bahaya. Seketika itu juga, Zhou Yu mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya cedera fisiknya dan kemudian melihat apakah dia bisa membantu Mo Xiaoxing. Namun tepat setelah Zhou Yu meminum pil penyembuhan, tiba-tiba, terdengar jeritan kesakitan dari kehampaan. Wajah Zhou Yu memerah, mengenali bahwa itu adalah suara Mo Xiaoxing. Apakah Mo Xiaoxing terluka? Saat Zhou Yu diliputi keraguan dan ketidakpastian, tiba-tiba, sebuah celah ruang muncul di hadapannya. Selanjutnya, sebuah kekuatan pemangsa yang mengerikan langsung menelan Zhou Yu ke dalamnya. Zhou Yu tidak punya waktu untuk melawan. Tepat saat dia ditelan ke dalam celah ruang angkasa, suara Mo Xiaoxing terdengar di samping telinganya. Aku akan menahannya dulu. Cepatlah pergi. Dengan begitu, pemandangan di depan mata Zhou Yu langsung berubah menjadi kekacauan. Biasanya, dengan kekuatan fisik Zhou Yu, dia tidak akan takut memasuki kehampaan. Namun karena saat itu ia mengalami cedera parah, begitu memasuki celah ruang angkasa, ia langsung merasakan robekan spasial yang mengerikan dari segala arah. Zhou Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, mengaktifkan sepenuhnya Qi dan kekuatan darahnya untuk melawan robekan ruang yang kacau. Namun, meskipun begitu, dia kembali memuntahkan beberapa suapan besar darah. Tidak ada yang bisa dia lakukan, luka-lukanya terlalu parah untuk menahan tarikan spasial di kehampaan ini. Namun, untungnya, situasi ini hanya berlangsung kurang dari 5 detik sebelum Zhou Yu terlempar keluar dari celah ruang angkasa. Setelah meninggalkan celah ruang angkasa, Zhou Yu hanya melihat warna putih di sekelilingnya, dengan bercak merah besar di ujung pandangannya. Namun sebelum dia bisa melihat apa itu, semuanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Perlahan, kesadaran Zhou Yu mulai merasakan secercah cahaya redup. Lalu cahaya itu semakin terang. Tiba-tiba, Zhou Yu akhirnya sadar kembali. Hal pertama yang dia perhatikan adalah bahwa dia sepertinya berbaring di tempat yang sangat empuk. Selain itu, wajahnya terasa sangat segar, seolah-olah dia baru saja mandi. Sejuk dan menyegarkan. Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia sebenarnya berada di dalam sebuah bangunan. Saat itu, dia sedang berbaring di tempat tidur. Tentu saja, itu juga bisa disebut batu. Itu adalah ranjang batu. Zhou Yu segera ingin mengaktifkan roh primordialnya untuk menjelajahi sekitarnya, tetapi begitu dia bergerak, dia merasakan sakit kepala yang hebat. Zhou Yu tak kuasa menahan erangan yang tertahan. Dan pada saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Suara itu sebenarnya terdengar tepat di telinga Zhou Yu. Zhou Yu terkejut dan segera menoleh untuk melihat, barulah ia menemukan sosok ramping berdiri di dekat jendela. Itu adalah seorang perempuan. Rambut panjangnya terurai hingga ke pinggulnya. Gaun panjang berwarna merah menyala membentuk pinggangnya menjadi sosok yang sangat ramping, seolah-olah bisa dipegang dengan mudah hanya dengan satu tangan. Dan pada saat itu, gadis itu berbalik. Dalam sekejap, Zhou Yu diliputi rasa kagum yang luar biasa. Hal itu mengingatkannya pada perasaan yang ia alami ketika pertama kali pergi ke Yancheng dan melihat Lin Luoluo. Cantik sekali. Namun, kecantikannya dan kecantikan Lin Luoluo adalah dua jenis kecantikan yang sangat berbeda. Setelah sempat linglung sesaat, Zhou Yu dengan cepat kembali sadar. Dia berdeham dan berkata, di mana tempat ini? Gadis itu berkata dengan tenang. Di dalam sebuah desa yang ditinggalkan. Zhou Yu terkejut. Masih di wilayah Gunung Tubai. Gadis itu mengangguk. Kurang lebih. Namun, lokasinya sudah berada di ujung paling barat Gunung Tubai. Mendengar itu, pikiran Zhou Yu dengan cepat memunculkan peta Gunung Tubai. Kota hitam tempat keluarga Zhang tinggal terletak di sisi timur Gunung Tubai. Dan ujung paling barat Gunung Tubai berbatasan dengan daerah gurun di utara negara naga. Tanpa diduga,
gerakan Mo Xiaoxing melemparkannya lebih dari 1000 kilometer jauhnya, hampir ke padang pasir. Zhou Yu sangat khawatir saat ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Mo Xiaoxing di pihaknya. Dia juga tidak tahu bagaimana keadaan Yun Feifei dan yang lainnya. Tentu saja, dia bahkan tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Zhou Yu mengumpulkan roh hatinya, menatap gadis itu, dan bertanya. Apakah kamu yang menyelamatkanku? Gadis itu melirik Zhou Yu. Astaga! Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu berbaring di sini? Petik 2. Zhou Yu kehilangan kata-kata, terdiam sesaat. Karena kamu sudah bangun, periksa sendiri lukamu. Setelah itu, gadis itu berjalan keluar dengan anggun. Sambil memperhatikan punggung gadis itu, mata Zhou Yu berbinar penuh pertimbangan. Meskipun dia tidak mengenal gadis itu, dia bisa merasakan bahwa gadis itu tidak bermaksud jahat padanya. Jika tidak, dia tidak akan menyelamatkannya. Karena gadis itu tidak menyimpan dendam. Saat itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dengan pemikiran itu, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya dan mulai memeriksa kondisi internalnya. Bab 1562. Yu Qingluan. Wajah Zhou Yu langsung berubah jelek begitu diperiksa. Dantiannya kini sepenuhnya tertutup oleh cahaya redup itu. Selain itu, hampir seluruh True Yuan di tubuhnya telah lenyap. Hanya sebagian kecil dari Yuan sejati yang tersisa di dalam meridiannya. Jumlah Yuan sejati ini bahkan lebih rendah daripada milik seorang seniman bela diri di alam bawaan. Selain itu, kondisi fisik tubuhnya juga mengalami cedera yang cukup serius. Untungnya, sebelum memasuki celah ruang angkasa, dia telah mengonsumsi pil penyembuhan, dan kekuatan tubuhnya telah mencapai puncak alam peleburan darah, yang secara inheren memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Oleh karena itu, cedera fisik masih dalam kisaran yang dapat diterima. Selama ia sepenuhnya memurnikan kekuatan pengobatan dalam tubuhnya, ia seharusnya dapat pulih sekitar 70 hingga 80%. Setelah menyelesaikan pemeriksaan, Zhou Yu menghitung kekuatannya saat ini dengan wajah serius. Kekuatan terbesarnya saat ini tentu saja adalah jalur pemurnian Qi. Dengan alam kaisar tingkat pertama dan Yuan sejati yang kuat, dia dapat melakukan jimat petir, teknik 5 petir, domain pedang, teknik pedang pemotong angin, dan lainnya. Namun, dengan disegelnya jalur pemurnian Qi, teknik-teknik ini tidak dapat lagi digunakan. Hal ini secara langsung mengurangi kekuatan tempurnya lebih dari setengahnya. Untungnya, selama di alam rahasia langit darah, dia meningkatkan kekuatan tubuhnya hingga mencapai puncak alam peleburan darah. Sekarang, bahkan jika jalur pemurnian Qi disegel, dia dapat mengandalkan kekuatan tubuhnya. Namun, dalam keadaan seperti itu, menghadapi seseorang seperti tetua ketujuh, seorang leluhur palsu, ia hanya akan memiliki nasib melarikan diri dalam kepanikan. Sepertinya dia harus segera menemukan cara untuk mengatasi racun pengunci jiwa dunia bawah di dalam tubuhnya. Namun racun ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Zhou Yu sebelumnya telah mencoba menggunakan akupuntur dan mempengaruhinya dengan kekuatan Qi dan darah selama inspeksinya. Namun, apapun yang dia lakukan, dia sama sekali tidak bisa menggeser cahaya redup itu. Wajah Zhou Yu tampak sangat muram. Cahaya redup ini, racun pengunci jiwa dunia bawah, dilepaskan oleh tetua ketujuh. Dia adalah seorang ahli alam leluhur, dari mana dapat disimpulkan bahwa benda ini mungkin juga ditujukan untuk berurusan dengan para master alam leluhur. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya mustahil untuk menembusnya. Menyadari hal ini, Zhou Yu tidak lagi melakukan upaya yang sia-sia. Dengan wajah tenang, ia bangkit dari tempat tidur batu dan berjalan keluar. Di luar rumah itu, memang terbentang sebuah desa yang bobrok. Saat itu, seorang wanita duduk di kursi di halaman, memegang cangkir air yang halus. Setelah Zhou Yu keluar, dia hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Zhou Yu ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. "Halo. Aku tidak tahu harus menyapamu bagaimana." Gadis itu berbicara tanpa mengangkat kepalanya. "Yu Qingluan. Yu Qingluan." Zhou Yu dengan cepat mencari jawabannya dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tampaknya nama wanita ini juga tidak tercantum dalam 3 peringkat teratas. Namun, ia samar-samar merasakan bahwa aura yang ada di dalam dirinya sangat luar biasa. Melihat bahwa Yu Qingluan tidak berniat untuk mengobrol lebih lanjut, Zhou Yu tidak berani bertanya lebih jauh. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Yu Qingluan dan berkata, "Saya Zhou Yu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Di masa depan, jika keadaan memungkinkan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda." Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan pergi. Pada saat itu, suara Yu Qingluan terdengar olehnya, tampaknya sedikit kesal. "Lihat dirimu,
berlarian di luar. Kalau tebakanku benar, kau dikejar sampai berakhir seperti ini, kan? Jika kau lari keluar sekarang, bukankah itu sama saja mencari kematian? Langkah Zhou Yu terhenti, dia berbalik dengan senyum pahit. Aku tidak punya pilihan. Saya memiliki tugas-tugas yang sangat penting untuk diselesaikan. Aku harus pergi. Lagi pula, jika aku tetap di sini, itu bisa menimbulkan masalah bagimu. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan melanjutkan perjalanannya keluar. Namun, kata-kata Yu Qingluan selanjutnya membuatnya tiba-tiba berhenti. Apakah kau tidak penasaran bagaimana cara mengatasi racun pengunci jiwa dunia bawah di dalam tubuhmu? Yu Qingluan berkata dengan dingin. Zhou Yu tiba-tiba berbalik, melangkah menuju Yu Qingluan, dan menatapnya tajam. Kau tahu racun ini? Yu Qingluan menjawab dengan dingin. Tentu saja. Tentu saja, wajar jika orang-orang di dunia biasa tidak mengetahuinya. Dengan pernyataan ini, Zhou Yu langsung menyadari. Yu Qingluan ini kemungkinan berasal dari sekte tersembunyi. Tidak heran dia belum pernah mendengar nama wanita ini sebelumnya. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya mohon bimbingan Anda tentang cara detoksifikasi. Yu Qingluan dengan santai menyesap air dari cangkirnya, lalu berkata dengan tenang. Racun pengunci jiwa dunia bawah dibuat dengan menggabungkan roh primordial dari seorang ahli alam leluhur dengan beberapa racun langka. Ini adalah racun sekaligus semacam kutukan roh primordial. Untuk menetralisir racun ini, kamu harus memiliki kekuatan yang setara. Terlebih lagi, itu pasti kekuatan yang ekstrim. Saat ini, satu-satunya hal di seluruh negeri naga yang dapat mematahkan racun pengunci jiwa dunia bawah adalah api Phoenix kuno di gurun barat. Begitu mendengar kata-kata, api Phoenix kuno, mata Zhou Yu tiba-tiba berkedut. Api Phoenix kuno. Apakah keberadaan yang menakutkan seperti Phoenix kuno benar-benar ada di dunia ini? Zhou Yu berkata dengan nada agak tak percaya. Yu Qingluan memutar matanya ke arahnya dan berkata, tentu saja itu ada. Mungkin akan sedikit berbeda dari yang Anda bayangkan, atau dari yang Anda lihat di film-film dunia biasa. Setelah mendengar itu, Zhou Yu segera bertanya. Nona Yu, tepatnya di mana letak api Phoenix kuno ini? Apakah kamu tahu? Yu Qingluan mengangkat alisnya. Aku sudah banyak bercerita padamu barusan. Jangan berpikir bahwa aku akan menceritakan semuanya padamu. Ah! Perubahan nada bicara yang tiba-tiba ini membuat Zhou Yu sedikit kesulitan bereaksi. Yu Qingluan dengan santai berkata, jika kamu ingin aku memberitahumu, tunjukkan padaku sesuatu yang berharga. Setelah mendengar itu, Zhou Yu langsung mengerti. Dia dengan cepat berkata, apa yang diinginkan Nona Yu? Yu Qingluan memandang Zhou Yu dari atas ke bawah, tampak sedikit meremehkan, dan cemberut. Melihat penampilanmu yang menyedihkan, sepertinya kau tidak punya sesuatu yang berharga. Aku. Zhou Yu terdiam. Berjanjilah padaku satu hal, dan aku akan memberitahumu. Zhou Yu dalam hati tersenyum getir. Baiklah. Apa yang kamu ingin aku janjikan? Bab 1563. Api Phoenix kuno. Yu Qingluan berpikir sejenak lalu berkata. Saya belum memutuskan. Kalau aku sudah siap, aku akan membiarkanmu melakukannya. Pembicaraan macam apa itu? Zhou Yu tampak terdiam. Namun, agar proses detoksifikasi dapat dilakukan secepat mungkin, Zhou Yu harus setuju terlebih dahulu. Selama itu masih dalam kemampuan saya bisa berjanji. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Yu Qingluan melirik Zhou Yu dengan acuh tak acuh. Kamu pandai sekali berbicara. Awalnya sebuah janji, tetapi kemudian menjadi pernyataan kosong dari mulutmu. Zhou Yu hendak menjelaskan, tetapi Yu Qingluan langsung memotong pembicaraannya. Namun, pernyataan ini dapat diterima. Sekarang mari kita bicara tentang api Phoenix kuno. Sekitar sebulan yang lalu, di Gurun Takgan, sebuah nyala api muncul. Api itu muncul kurang dari 1 menit lalu menghilang. Namun, ketika muncul, hal itu menyebabkan fenomena langit yang sangat besar yang membuat beberapa tokoh besar khawatir. Kemudian, di tempat munculnya api itu, sebuah alam rahasia ditemukan. Konon, tempat ini adalah tempat matinya seekor Phoenix purba. Dan nyala api itu adalah api Phoenix kuno. Ini semua informasi yang saya ketahui. Mendengar itu, Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah benar-benar ada Phoenix kuno? Namun jika memang demikian, maka makhluk seperti itu pasti sangat kuat, bagaimana mungkin ia bisa jatuh? Sekalipun memang terjadi penurunan, pastinya bukan hanya dalam beberapa hari terakhir, kan? Mengapa alam rahasia itu tiba-tiba muncul sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini membanjiri pikiran Zhou Yu satu demi satu. Zhou Yu langsung menanyakan keraguan-keraguan tersebut.
Menanggapi pertanyaan Zhou Yu, Yu Qingluan berkata dengan acuh tak acuh. Legenda Phoenix kuno telah ada sejak zaman dahulu. Ini seharusnya bukan sekadar omong kosong. Namun, mengenai siapa yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemungkinan besar tidak seorang pun di dunia ini yang pernah melihatnya. Jadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Tapi ada satu hal yang bisa saya katakan dengan jelas. Artinya, api Phoenix kuno itu memang ada. Dan kemungkinan besar itu berada di alam rahasia tempat Phoenix kuno jatuh. Pada saat itu, Yu Qingluan berhenti sejenak dan melirik Zhou Yu, lalu melanjutkan. Mengingat situasimu saat ini, sebaiknya kau berdoa agar api Phoenix kuno benar-benar ada. Jika tidak, racun pengunci jiwa dunia bawahmu mungkin tidak dapat disembuhkan. Maksud Yu Qingluan cukup jelas. Dan, seperti yang dikatakan Yu Qingluan, terlepas dari apakah api Phoenix kuno benar-benar ada atau tidak, dia harus pergi. Lagi pula, itu satu-satunya penawar yang dia ketahui saat ini. Dia tidak akan mudah menyerah. Setelah memikirkan hal ini, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih, Nona Yu, atas informasinya. Aku akan pergi ke alam rahasia Phoenix kuno. Tapi saat ini saya masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan. Setelah selesai, saya akan langsung menuju ke sana. Terima kasih sekali lagi kepada Nona Yu karena telah menyelamatkan hidup saya." Mendengar itu, Yu Qingluan hanya bergumam, mempelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat itu, Zhou Yu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mampu berbicara, jadi dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan halaman, Zhou Yu bergerak dengan langkah mantap sementara roh primordialnya dengan tenang mengamati sekitarnya. Latar belakang Yu Qingluan terlalu misterius. Dan dia merasa bahwa Yu Qingluan sepertinya mengincarnya. Namun dia tidak menunjukkan permusuhan apapun, bahkan memberinya metode untuk melakukan detoksifikasi. Tindakan-tindakan ini sangat membingungkan Zhou Yu. Inilah yang ingin dia tanyakan sebelum pergi. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara membahas topik tersebut, jadi dia tidak bertanya. Kewaspadaannya yang meningkat sekarang adalah untuk melihat apakah Yu Qingluan akan melakukan hal lain. Tak lama kemudian, Zhou Yu melaju kencang sejauh ratusan kilometer, menjauh dari desa kumuh itu. Dalam perjalanan, tidak terjadi insiden apapun. Baru setelah Zhou Yu cukup jauh, ia mengendurkan kewaspadaannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak berpikir lebih jauh. Yang paling membuatnya khawatir sekarang adalah Mo Xiaoxing dan Yun Feifei. Zhou Yu mengarahkan pandangannya ke arah keluarga Zhang dan bergegas pergi. Kira-kira 2 jam setelah Zhou Yu pergi. Tiba-tiba, lebih dari 10 sosok berapi melesat menembus langit, dalam sekejap muncul di atas desa yang bobrok itu. Saat itu, Yu Qingluan masih duduk di halaman. Dia bahkan tidak melirik sosok-sosok yang tiba-tiba muncul itu. Setelah muncul, sosok-sosok ini langsung turun. Tokoh utama, seorang pria bertubuh tegap, mendekati Yu Qingluan dan, dengan bunyi, gedebuk, berlutut dengan satu lutut di hadapannya. "Nona, ketua klan dalam kondisi kritis, klan sedang dilanda kekacauan, pertempuran sengit akan segera terjadi. Ketua klan secara khusus memerintahkan saya untuk mencari Nona dan memintanya untuk segera kembali ke klan." Menanggapi permintaan pria itu, Yu Qingluan mendengus dingin. "Apa yang terjadi di dalam klan tidak ada hubungannya dengan saya. Pemimpin klan telah menyatakan bahwa dia tidak lagi mengakui saya sebagai putrinya. Mengapa saya harus menganggapnya sebagai ayah saya? Lagi pula, ketika saya meninggalkan klan, saya sudah mengumumkan bahwa saya bukan lagi bagian dari suku tersebut. Jika dia sedang dalam situasi sulit sekarang, biarkan dia mencari jalan keluar sendiri. Kalian semua, segera pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.